Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi. Selamat pagi. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 6, akan melakukan presentasi, yaitu tentang teori fungsionalisme. Nah, jadi anggota kami itu diantaranya ada saya sendiri, Dirganis Putra, kemudian ada Galih Pamungkas, dan juga ada Arif Salamat. Oke, mungkin untuk materi yang pertama ini tentang fungsionalisme akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Gali dipersilakan. Oke, terima kasih, Anjas. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori fungsionalisme. Menurut Emil Durkheim, fungsionalisme adalah suatu perspektif dalam sosiologi yang melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Setiap bagian atau struktur dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk mempertahankan keseimbangan dan keteraturan sosial. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang dari teori fungsionalisme. Nah, latar belakang munculnya teori fungsionalisme ini dikemukakan oleh Emil Durkheim sebagai respon terhadap perubahan sosial yang terjadi di Eropa pada abad ke-19. Nah, beberapa faktor yang melatar belakangi yaitu pertama ada revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad ke-19 membawa perubahan signifikan dalam masyarakat. Nah, kemudian yang kedua ada krisis solidaritas sosial. Durkheim mengamati adanya krisis solidaritas sosial di masyarakat modern. Nah, kemudian ada kritik terhadap individualisme. Durkheim mengkritik paham individualisme yang berkembang pada masa itu. Yang keempat, ada pengaruh positivisme. Durkheim terpengaruh oleh pemikiran positivisme yang menekankan pentingnya mengamati fakta-fakta sosial secara objektif dan ilmiah. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada konsep dan prinsip. Emil Durkheim menyatakan bahwa terdapat konsep dan prinsip yang membuat terciptanya teori fungsionalisme. Ada tiga konsep, yaitu yang pertama ada fakta sosial. Durkheim menekankan pentingnya mengamati fakta-fakta sosial secara objektif di luar dari pengaruh individu. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang memaksa individu dari luar. Yang kedua ada solidaritas sosial. Durkheim membedakan solidaritas mekanik serta solidaritas organik. Solidaritas mekanik adalah sistem yang dibuat pada masyarakat sederhana, sementara solidaritas organik adalah sistem yang dibuat untuk masyarakat modern. Solidaritas mekanik didasarkan pada kesamaan keyakinan dan pengalaman, sementara solidaritas organik didasarkan pada pembagian kerja yang saling bergantung. Kemudian yang ketiga ada anomi, kondisi ketiadaan norma atau nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat yang dapat menyebabkan kekacauan dan disintegrasi sosial. Prinsip utama fungsionalisme Durkheim adalah bahwa masyarakat merupakan realitas objektif yang terpisah dari individu dan setiap sebagian dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk mempertahankan keseimbangan dan keteraturan sosial. Perubahan sosial terjadi secara bertahap dan evolusioner, bukan revolusioner. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada penjelasan tokoh Emil Durkheim yang akan dijelaskan oleh Andas. Kepada Andas dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Gali. Selanjutnya kita masuk kepada tokoh pada teori fungsionalisme, yaitu Emil Durkheim. Jadi, Emil Durkheim ini merupakan salah satu tokoh teori fungsionalisme, di mana dia juga diakui secara luas sebagai bapak sosiologi modern. Jadi, meskipun ide-idenya sering dikritik gitu oleh massa, beliau ini terus dikagumi karena kegigihannya dalam menjelaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dan psikologi, serta menjadikan sosiologi menjadi cabang ilmu sendiri. Emile Durkheim ini lahir pada 15 April 1858 di Prancis Timur Laut, tepatnya di Epinal, dan meninggal pada 15 November
1917 di Paris, ya tepatnya itu di Prancis gitu. Jadi pandangan Emile Durkheim ini terhadap teori fungsionalisme itu, jadi menurut Emile Durkheim ini, teori fungsionalisme adalah suatu pendekatan dalam sosiologi yang menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai institusi dan struktur sosial yang saling terkait dan berfungsi untuk menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Jadi dia ini juga pandangan dia ini ada di mana namanya itu analogi organik, di mana Durkheim ini menggunakan analogi anorganik untuk menjelaskan struktur sosial. Dia menyampaikan kepada yaitu menyampaikan kalau misalnya masyarakat dengan organik itu menyamakan kalau misalnya masyarakat dengan organisasi hidup itu sama gitu, di mana tiap bagian memiliki fungsi yang khusus untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan. Dia juga berpandang atau berperspektif bahwa struktur sosial sebagai sistem integrasi dalam fungsionalisme. Gitu. Jadi masyarakat itu terdiri dari struktur-struktur aturan kebudayaan yang membentuk institusi dan norma-norma. Jadi di sini juga menggunakan analogi organik gitu, dengan bagaimana masyarakat harus bekerja bersama-sama secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas sosial. Selanjutnya itu dia juga berspektif kalau misalnya teori fungsionalis ini berperan dalam institusi dalam masyarakat gitu. Mana institusi-institusi dalam masyarakat ini seperti keluarga, politik, pendidikan, dan agama dianggap eh, analog gitu dengan organ tubuh. Kalau tadi dengan organ ini, sekarang dengan organ tubuh. Gitu. Mereka memiliki fungsi yang tak tergantikan dalam memelihara stabilitas masyarakat dan kebutuhan sosial. Selanjutnya juga Al-Durkheim ini juga itu apa memberikan pandangan tentang konsep fungsi dan fungsionalisme, di mana pandangan fungsionalisme ini Al-Durkheim itu mengatakan kalau misalnya institusi sosial ada karena mereka menjalankan fungsi tertentu pada bagi ukuran sistem sosial gitu. Kemudian kegagalan bisa terjadi gitu apabila mengganggu keseimbangan sosial mirip dengan gangguan dalam kehidupan sosial gitu kan sama. Nah, dia juga mengatakan tentang pandangannya itu tentang pentingnya sosialisasi dalam norma-norma, di mana itu menyoroti pentingnya sosialisasi dalam memastikan masyarakat berjalan dengan baik gitu, di mana norma-norma yang ditanamkan melalui sosialisasi itu membantu menjaga kohesi sosial dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Nah, dia juga pandangannya itu juga eh, mengatakan kalau teori fungsional ini membahas tentang kepentingan kembali ke harmoni sosial gitu, di mana dengan adanya kegagalan sosialisasi dan norma-norma itu dapat mengganggu harmoni sosial gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke karya Emile Durkheim. Nah, yang pertama ini ada buku yang judulnya The Division of Labor of Society tahun 1893. Gitu. Mana buku ini tuh karya pertama ya. Buku ini tuh memperkenalkan konsep anomi yang dijelaskan di atas gitu, atau pengurangan pengaruh norma sosial pada individu dalam masyarakat. Di mana di buku itu dijelaskan bagaimana pembagian kerja, yaitu menetapkan pekerjaan tertentu untuk orang-orang tertentu dan menguntungkan masyarakat karena meningkatkan kapasitas reproduksi proses dan keterampilan pekerja gitu. Ilham juga menjelaskan di dalam buku ini pembagian kerja memiliki dampak moral gitu, bukan hanya ekonomi juga moral. Mengatakan bahwa moral masyarakat lebih menonjol dalam tipe organisasi karena individu modern ini tidak cukup untuk diri sendiri sehingga dia menerima segala yang diperlukan untuk hidup dari masyarakat. Hal ini menciptakan rasa ketergantungan pribadi yang kuat yang menginspirasi pengorbanan moral. Gitu kan. Selanjutnya ada buku kedua yaitu buku yang Rules of Statistical Method pada tahun berapa nih? 1895, di mana buku ini tuh sih tentang dasar-dasar metodologi dalam studi sosial gitu, di mana buku ini dianggap sebagai manifesto sosiologi yang menetapkan sosiologi sebagai ilmu sosial faktual yang memerlukan objektif dan metode ilmiah yang objektif. Di buku ini juga menekankan bahwa sosiologi harus memiliki objek studi yang spesifik, yaitu faktor sosial, dan harus menghindari prasangka dan penilaian subjektif. Durkheim tuh membedakan dari ilmu lain dengan menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari sosial yang merupakan fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh fakta individu atau subjektif gitu. Nah, dalam buku ini juga Durkheim tuh menjelaskan bahwa faktor sosial harus dianggap sebagai hal-hal yang harus dianggap menampilkan diri dalam isolasi dari manifestasi individu mereka, di mana itu menunjukkan bahwa sosiologi harus menjauh dari prasangka dan pengalaman subjektif dan harus berfokus pada data yang dapat diamati secara sistematis. Selanjutnya ada buku yang ketiga yaitu Suicide.
pada tahun 1897, di mana buku ini tuh mengkaji tentang fenomena bunuh diri dan mencoba menjelaskan mengapa tingkat bunuh diri berbagai masyarakat dan berbagai daerah itu berbeda gitu. Durkheim menyoroti buku ini tuh kayak dia itu kalau misalnya bahwa bunuh diri ini bukanlah tindakan individu terisolasasi, tapi merupakan hasil kacauan sosial atau kurangnya integrasi sosial gitu di masyarakat gitu kan. Nah, lanjut kita buku dari karya Emil Durkheim yang terakhir yaitu judulnya tuh The Elementary Form of yaitu Religious Life itu pada tahun 1912 di mana buku itu menjelaskan tentang agama sebagai fenomena sosial di mana Durkheim ini menyoroti bahwa agama berkembang sebagai hasil dari keamanan emosional, emosi lah yang dicapai melalui hidup bersama gitu. Jadi Durkheim ini menyusun ini berdasarkan studinya dia tuh yang ada di masyarakat Australia mengenai totemik gitu. Dia menyimpulkan dari studinya itu bahwa hewan atau tanaman yang diajukan oleh setiap klan sebuah kekuatan yang saca sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kayak dalam bukunya itu Durkheim menyatakan bahwa manusia awal itu mengasosiasikan perasaan tidak hanya dengan satu sama lain, tetapi juga dengan objek di lingkungan mereka. Nah, ini menurut Durkheim ini kayak buku ini juga mengarah pada penetapan perasaan manusia dan seperti kekuatan super manusia gitu kepada objek-objek gitu. Nah, kemudian ini mengarah ke arah totemisme gitu. Jadi esensi agama menurut Durkheim ini adalah konsep yang sakral gitu ya, yang merupakan satu-satunya fenomena yang menggabungkan semua agama semua agama gitu. Dan Durkheim ini juga menulis agama itu ada sistem yang terpadu dari keyakinan praktik relatif terhadap hal-hal yang sakral, yaitu hal-hal yang dipisahkan dan dilarang. Nah, praktik yang menggabungkan ke dalam satu komunitas moral yang disebut gereja dan semua orang itu mengikutinya gitu. Oke, mungkin selanjutnya ada tokoh Agus Conte yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arini. Untuk Arini bersilakan. Baik, terima kasih Andas. Selanjutnya, tokoh kedua itu ada Auguste Comte, yaitu Auguste Comte lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Yaitu meninggal pada tanggal 5 September 1857 di Paris, dikarenakan ada penyakit kanker di perutnya. Nah, tahun 1814, ia masuk ke sekolah politeknik di Paris, di mana di tempat ini itu Comte belajar ilmu-ilmu eksak. Auguste Comte juga disebut sebagai bapak sosiologi karena apa? Karena ia itu yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis, sehingga ilmu tersebut melepaskan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19 yaitu 1956. Juga memperkenalkan pendekatan struktural dalam masyarakat. Teori ini juga menekankan bahwa berbagai elemen dalam masyarakat itu bekerja sama untuk menjaga keseluruhan sistem. Nah, pandangan teori fungsionalisme ini menurut Auguste Comte itu mempunyai pemikiran yang mempengaruhi teori fungsionalisme itu sendiri, yaitu di mana menganggap masyarakat itu sebagai organisme yang terdiri dari organ-organ yang saling bergantung agar organisme ini tuh dapat bertahan hidup. Dan Comte juga dengan pemikirannya mengenai analogi organismik itu kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme itu. Boleh di next? Oke, lanjut ke karya Auguste Comte. Yang pertama itu ada buku Cours de Philosophie Positif, yaitu pada tahun 1830 sampai 1842. Yang dimana buku ini terdiri dari 6 jilid, dan pertama kali itu terbit pada tahun 1830. Nah, buku ini itu berisikan yang dimana mengusahakan Comte itu sebuah sintesis segala ilmu pengetahuan dengan semangat positivisme, yang dimana itu berisi ide-ide dasar filosofi positivisme. Nah, buku itu juga mencakup berbagai topik seperti
apa sih itu manusia gitu, apa itu masyarakat, dan juga bagaimana sih hidup bersama dapat dilakukan gitu. Nah, Conte juga menjelaskan bahwa munculnya ilmu-ilmu alam itu nggak bisa dipahami secara terlepas dari sejarah perkembangan pengetahuan. Sehingga adanya 3 metode yaitu yang pertama ada metode pengamatan, yang kedua itu ada metode eksperimen, dan yang terakhir itu ada metode perbandingan. Nah, buku ini juga mengemukakan gagasan agama humanitas yang merupakan agama yang memuja nilai-nilai kemanusiaan gitu. Lanjut ke buku yang kedua, ada A General View of Positivism pada tahun 1848. Nah, buku ini itu menjelaskan sebuah karya monumental yang memperkenalkan filsafat positivisme. Nah, buku ini itu di mana Comte ini menguraikan tentang prinsip-prinsip dasar positivisme dan metodologi ilmiah. Ia juga menekankan pentingnya menggunakan pengamatan empiris dan pemahaman objektif terhadap fakta-fakta yang diamatinya gitu. Nah, sehingga salah satu kontribusi Comte ini dalam buku tersebut ialah pengembangan konsep tentang 3 tahap perkembangan pemikiran manusia. Nah, Comte juga berpendapat bahwa masyarakat manusia akan mencapai tahap positif ketika pengetahuan mereka itu didasarkan pada pengamatan empiris dan hukum-hukum ilmiah yang dapat diprediksi. Lanjut ke buku yang ketiga itu, yaitu System of Positive Politics pada tahun 1851 sampai 1854. Yang di mana buku ini terdiri dari 4 jilid dan diselesaikan dari tahun 1851 sampai 1854. Nah, buku ini itu di mana Comte memperjelas tentang strategi pelaksanaan praktis positivisme yang sudah dikemukakan dalam buku yang pertama, yaitu Course de Philosophy Positif. Nah, buku ini juga merupakan pernyataan menyeluruh mengenai perkembangan sistematik dari filosofi positif yang Comte telah memulai sejak tahun 1830 sampai 1842. Nah, dalam System of Positive Politics ini, Comte juga menekankan moralitas gitu dan kemajuan moral di mana sebagai perhatian utama dari pengetahuan. Nah, dia juga memberikan penjelasan tentang pemerintahan, sosial masyarakat, dan juga politik. Nah, buku ini juga berisi tentang strategi pelaksanaan praktis yang mencakup perkembangan bahasa, sosiologi, dan juga ilmu pengetahuan gitu. Conte juga di buku ini itu menjelaskan bagaimana ia mendorong reorganisasi masyarakat berdasarkan agama kemanusiaan yang akan menjadikan sumber utama bagi perasaan manusia itu. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Andes. Oke, jadi sekarang kita masuk ke persamaan dan perbedaan pandangan dari teori terhadap tokoh-tokoh gitu. Mungkin yang pertama ini persamaan, di mana yang pertama ada pandangan yang pertama masyarakat adalah seperti organisme hidup. Di mana menurut Emile Durkheim ini yaitu menggunakan analogi organik yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya bahwa dia untuk menjelaskan struktur sosial gitu. Dia menggunakan analogi organik untuk menjelaskan struktur sosial. Analogi ini tuh menyamakan masyarakat dengan organisme hidup, di mana setiap bagian memiliki fungsi yang khusus untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan gitu. Sedangkan Auguste Comte ini dia membandingkan masyarakat dengan organisme hidup, dengan setiap bagian tertentu yang berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup secara keseluruhan. Kita dikatakan sama gitu kan. Selanjutnya ada yang kedua itu ada stabilitas sosial. Jadi menurut Emile Durkheim ini masyarakat terdiri dari struktur-struktur aturan kebiasaan yang membentuk institusi dan norma-norma di mana bagian masyarakat harus bekerja bersama-sama secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas sosial. Nah, kalau Auguste Comte, jadi setiap komponen dalam masyarakat mengemban fungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan keteraturan, misalnya sistem pendidikan berfungsi untuk mendidik individu, sementara sistem hukum bertanggung jawab dalam menjaga tantangan dan keadilan, gitu kan? Ini dapat dikatakan sebagai sama gitu pandangannya. Habis itu yang ketiga itu konsep fungsi dalam fungsionalisme di mana menurut Emile Durkheim itu
yaitu institusi sosial ada karena mereka menjalankan fungsi tertentu keseluruhan sistem sosial gitu. Sedangkan Agus Comte ini menurut dia itu setiap komponen dalam masyarakat mengemban fungsi untuk menjaga stabilitas dan keteraturan. Nah, maka itu bisa dikatakan sebagai pandangan yang sama gitu. Kemudian ada dari pandangan sama dari teori nasionalisme gitu. Kemudian ada yang keempat yaitu peran institusi dalam masyarakat. Jadi menurut Emil Durkheim ini institusi dalam masyarakat seperti keluarga, politik, pendidik, dan agama dianggap analog dengan organ tubuh mereka karena memiliki fungsi yang tak tergantikan dalam memelihara stabilitas masyarakat dan memenuhi kebutuhan sosial. Mungkin kenapa di sini yang konsep fungsional ini dan peran ini sama-sama menggantikan karena emang apabila dihubungkan dengan kan berbeda di sini. Nah, di sini berbeda ini bisa jadi suatu pandangan teori yang apa ya, yang menjadi persamaan baru lah. Yang ditemukan beda nih. Gitu. Nah, kalau menurut Agus Comte, struktur sosial ini seperti lembaga, pendidikan, keluarga, pemerintah itu adalah seperti organ dalam tubuh gitu. Ini juga organ tubuh sama kayak ini kan di atas gitu. Ini saling terkait gitu. Masing-masing dengan tugas spesifik yang mendukung sistem keseluruhan gitu kan. Nah, mungkin selanjutnya ada perbedaan dari tokoh yang akan dijelaskan oleh hari ini. Untuk hari ini dipersilakan. Baik, selanjutnya ada perbedaan perspektif tokoh, yang dimana yang pertama itu menurut dari pandangan tentang masyarakat, menurut Emile Durkheim ini, ia itu memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari norma, nilai, dan institusi yang saling terkait dan berfungsi untuk menjaga keteraturan dan solidaritas sosial. Nah, sedangkan menurut Agus Comte, itu ia memandang masyarakat itu sebagai organisme hidup dengan berbagai bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup. Lalu menurut pandangan yang kedua, itu ada penekanan pada fungsi. Yang dimana menurut Emilie Durkheim, itu fokus pada fungsi spesifik elemen-elemen dalam masyarakat, dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Contohnya itu seperti bagaimana ritual keagamaan itu berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial di masyarakat tertentu. Nah, sedangkan menurut Agus Comte, itu fokus pada fungsi universal, yaitu elemen-elemen dalam masyarakat, seperti bagaimana keluarga itu berfungsi untuk mensosialisasikan anak-anak, dan juga bagaimana sih agama itu berfungsi untuk mempersatukan masyarakat. Lanjut ke perbedaan pandangan yang ketiga, itu ada fokus penelitian, yang dimana menurut Emilia Durkheim itu menitik beratkan pada konsep integrasi sosial dan solidaritas dalam menjaga stabilitas masyarakat. Dia juga memandang bahwa lembaga sosial seperti agama dan pendidikan itu memainkan peran krusial gitu dalam memperkuat solidaritas sosial dan menjaga kohesi dalam masyarakat. Nah, sedangkan menurut Agus Comte, itu Comte itu juga sebenarnya memperhatikan integrasi sosial, tapi dia tuh lebih fokus utamanya kepada evolusi ilmu pengetahuan dan juga peran agama dalam perkembangan sosial. Karena baginya itu, agama adalah tahap awal dalam evolusi pemikiran manusia, kemudian harus digantikan oleh pengetahuan ilmiah dalam positivisme. Lalu ada pandangan yang terakhir, yaitu pendekatan metodologis, yang dimana menurut Emily Durkheim itu cenderung menggunakan metode empiris dan kuantitatif dalam penelitiannya. Dia itu mengandalkan data statistik dan analisis empiris untuk mendukung teorinya tentang integrasi sosial. Nah, sedangkan menurut Agus Comte, itu Comte lebih cenderung menggunakan pendekatan filosofis dan konseptual dalam pemikirannya. Dia juga mengembangkan sistem teori yang komprehensif untuk menjelaskan evolusi sosial dan peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Boleh di next? Oke, mungkin sekian dari kelompok 6 presentasi pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand aja ya teman-teman. Nanti akan langsung diungkapin aja pertanyaannya. Mungkin
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.